Was it Murphy or was it Wissa? He's got the Wissa. flag in the middle, hasn't he? The assistant, not low down to suggest it was Wissa. 30 yards out, running at Mateus Nunes. Gordon gets away and gets... Wow. Di dunia sepak bola modern, tidak semua pemain diukur dari jumlah gol atau sorotan kamera. Ada tipe pemain yang nilainya justru terasa saat ia tidak ada, sosok yang bekerja dalam senyap namun menentukan arah permainan. Bernardo Silva adalah contoh paling nyata dari tipe pemain seperti itu. Di saat usianya memasuki kepala tiga, di saat rumor masa depan terus beredar, dan di saat banyak orang mulai bertanya apakah perannya di Manchester City sudah mulai tergeser, Bernardo justru tampil sebagai jawaban dari semua keraguan. Ia tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial, tidak memberi sinyal lewat media sosial, dan tidak membiarkan spekulasi mengganggu fokusnya. Ia memilih satu cara yang paling jujur dan paling keras dalam sepak bola, menunjukkan kualitasnya langsung di atas lapangan. Laga melawan Newcastle United bukan hanya soal semifinal Carabao Cup, bukan hanya soal keunggulan 2 gol, melainkan tentang bagaimana seorang pemain berpengalaman menegaskan bahwa dirinya masih relevan, masih dibutuhkan, dan masih menjadi bagian penting dari identitas Manchester City. Inilah cerita tentang Bernardo Silva, pemain yang mungkin tidak selalu menjadi dan mental juara. Di tengah riuhnya spekulasi tentang masa depannya, Bernardo Silva justru memilih berbicara lewat penampilan di atas lapangan. Saat banyak pertanyaan muncul mengenai apakah musim ini akan menjadi yang terakhir baginya bersama Manchester City, gelandang asal Portugal itu menjawab semuanya dengan performa yang tenang, matang, dan penuh kelas. Laga semifinal leg pertama Carabao Cup melawan Newcastle United menjadi panggung yang tepat bagi Bernardo untuk kembali menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bukan sekadar pemain pelapis atau sosok yang menunggu akhir kontrak, melainkan figur penting dalam mesin permainan Manchester City. Pertandingan itu sendiri memiliki makna besar bagi kedua tim. Manchester City datang dengan ambisi mempertahankan dominasinya di kompetisi domestik, sementara Newcastle mengusung mimpi besar untuk melangkah ke final dan mencetak sejarah. Namun sejak menit awal, City tampil lebih terkontrol, dan di balik kendali tersebut, ada sosok Bernardo Silva yang bekerja tanpa banyak sorotan. Ia tidak selalu terlihat mencolok, tetapi setiap sentuhannya membawa arah permainan yang jelas. Satu assist yang ia ciptakan membuka pertahanan Newcastle, disusul umpan-umpan progresif yang membuat lini tengah lawan terus berada dalam tekanan. Bernardo tidak hanya berkontribusi dalam angka, tetapi juga dalam ritme. Ia tahu kapan harus memperlambat tempo dan kapan harus mempercepat serangan. Dalam satu momen, ia mampu menarik dua pemain bertahan sebelum melepaskan bola ke ruang kosong, menciptakan peluang bersih bagi rekan setimnya. Statistik mencatat 1 assist, 1 umpan kunci, dan 1 peluang emas, namun pengaruhnya jauh melampaui angka-angka tersebut. Manchester City menang 2-0, hasil yang sangat krusial karena membuat mereka berada di posisi sangat menguntungkan jelang leg kedua di Stadion Etihad. Kemenangan ini seolah menegaskan bahwa Manchester City kini sudah menjejakkan 1 kaki di partai final. Dengan keunggulan 2 pastikan langkah ke laga puncak. Situasi ini memberi Pep Guardiola ruang untuk bernapas, sekaligus fleksibilitas dalam menentukan strategi di leg kedua. Namun meski rotasi mungkin saja dilakukan, satu hal yang hampir pasti adalah sulitnya menyingkirkan Bernardo Silva dari rencana utama, terutama di laga-laga penting yang menuntut kecerdasan taktik dan ketenangan mental. Penampilan impresif ini juga menjadi jawaban atas keraguan yang sempat muncul terkait usia Bernardo. Di usia 31 tahun, ia memang tidak lagi mengandalkan kecepatan seperti saat pertama kali datang ke Inggris. Namun justru di fase inilah ia tampil lebih efisien. Bernardo bermain dengan kepala, bukan semata-mata dengan kaki. Ia membaca permainan lebih cepat dari lawan, mengambil keputusan lebih tepat, dan jarang melakukan kesalahan yang tidak perlu. Dalam skuad Manchester City yang dipenuhi pemain muda bertalenta, Bernardo menjadi penyeimbang, sosok berpengalaman yang menjaga struktur permainan tetap rapi. Di balik semua itu, bayang-bayang rumor hengkang terus mengikuti langkahnya. Kontrak Bernardo Silva dikabarkan akan berakhir pada musim panas mendatang, dan ketertarikan dari klub-klub besar Eropa mulai bermunculan. Juventus disebut sebagai salah satu peminat serius, menawarkan tantangan baru di Serie A, liga yang dikenal dengan disiplin taktik dan intensitas pertahanan.
Setelah hampir satu dekade berseragam biru langit, wajar jika muncul pertanyaan apakah Bernardo akan memilih petualangan baru atau tetap bertahan di tempat yang telah menjadi rumah keduanya. Namun meninggalkan Manchester City bukanlah keputusan sederhana. Bernardo bukan sekadar pemain yang datang dan pergi. Ia adalah bagian dari fondasi era kejayaan klub. Ia turut merasakan jatuh bangun tim, meraih gelar demi gelar, dan menjadi saksi transformasi City menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa. Hubungannya dengan klub, rekan setim, dan terutama dengan Pep Guardiola, terbangun bukan dalam hitungan musim, melainkan bertahun-tahun kerja keras dan kepercayaan. Pep Guardiola sendiri tak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap Bernardo Silva. Bagi Pep, Bernardo adalah tipe pemain langka, seseorang yang memahami sepak bola bukan hanya sebagai permainan fisik, tetapi juga sebagai seni dan strategi. Ia tahu bagaimana bersaing, tahu kapan harus berkorban, dan tahu bagaimana menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Dalam berbagai kesempatan, Pep menegaskan betapa sulitnya membayangkan Manchester City tanpa Bernardo, karena kehadirannya memberikan stabilitas yang tidak selalu terlihat, namun sangat dirasakan. Bagi Guardiola, Bernardo adalah pemain yang bisa diandalkan di berbagai posisi, dengan tingkat konsistensi yang tinggi dan mentalitas juara yang kuat. Ia bukan hanya menjalankan instruksi, tetapi juga memahami konteks permainan. Itulah mengapa Pep berharap Bernardo bisa bertahan lebih lama, terus menjadi bagian dari perjalanan City ke depan, dan membantu generasi berikutnya memahami standar yang telah dibangun. Kini, masa depan Bernardo Silva masih menjadi tanda tanya. Apakah ia akan memilih bertahan dan melanjutkan kisah panjangnya di Etihad, atau membuka lembaran baru di negeri lain? Yang jelas, selama ia masih mengenakan seragam Manchester City, kontribusinya tak akan pernah setengah-setengah. Laga melawan Newcastle menjadi pengingat bahwa Bernardo Silva belum selesai, bahwa di tengah rumor dan spekulasi, kualitas sejati selalu menemukan caranya sendiri untuk bersinar. Dan pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang kontrak atau rumor transfer. Ini adalah kisah tentang profesionalisme, tentang pemain yang memilih menjawab keraguan dengan kerja nyata di lapangan. Bernardo Silva mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi bagi Manchester City, ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas tim. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah Bernardo masih layak bermain di City, melainkan seberapa siap City jika suatu hari harus benar-benar melangkah tanpa dirinya. Pada kesempatan, Bernardo tetap berdiri dengan caranya sendiri, tenang, disiplin, dan penuh perhitungan. Penampilan oleh usia atau potensi. Selama ia masih mengenakan seragam biru langit, Bernardo akan terus menjadi denyut nadi permainan City, pemain yang menghubungkan ide-ide Pep Guardiola dengan realitas di lapangan. Mungkin suatu hari ia akan benar-benar pergi dan membuka bab baru dalam karirnya, tetapi jejak yang ia tinggalkan tidak akan mudah dihapus. Pertanyaan terbesar kini bukan lagi tentang kemana Bernardo Silva akan melangkah selanjutnya, melainkan tentang seberapa besar kekosongan yang akan ditinggalkan jika hari itu benar-benar tiba. Karena dalam sepak bola, ada pemain yang mudah digantikan, dan ada pula pemain yang baru benar-benar dihargai ketika mereka sudah tidak lagi berada di sana.